Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi suatu kota dan desa yang beranggotakan Anya Septikinanti, Destia, Muhammad Danian, Mutia Oktifani Naziullah, dan Raja Purnama. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan pengertian dari interaksi terlebih dahulu. Apa sih interaksi itu? Interaksi merupakan hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih. Hubungan tersebut menimbulkan gejala, ketampakan, ataupun permasalahan baru. Selanjutnya, langsung saja ke faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi suatu kota dan desa. Dilansir dari buku The Geography of Rural Change tahun 2014, terdapat 3 faktor utama yang mendasari atau mempengaruhi timbulnya interaksi antar wilayah. Yang pertama yaitu wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Terdapat wilayah-wilayah yang berbeda dalam ketersediaan atau kemampuan sumber daya. Di suatu wilayah ada kelebihan sumber daya, di sisi lain kekurangan jenis sumber daya alam tersebut. Contohnya, hasil pertanian. Misalnya, ada wilayah A dan wilayah B. Wilayah A merupakan pedesaan di mana di sana mata pencahariannya adalah sebagai petani, dan di sana juga menjadi pusat bahan pangan. Wilayah B yaitu kota atau pusat industri. Dan pastinya wilayah B akan membutuhkan hasil dari pertanian tersebut sebagai bahan pokok makanan atau bahan pangan untuk mereka. Dan wilayah A juga akan membutuhkan alat-alat penunjang dan bahan-bahan penunjang bagi pertanian mereka, seperti pupuk atau alat-alatnya traktor untuk membajak sawah. Nah, maka dari itu wilayah A dan wilayah B merupakan wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Kesempatan untuk berintervensi, hal ini diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah. Misalnya, daerah X dan Y saling memiliki kelebihan dan kekurangan sumber daya sehingga bisa berperan sebagai produsen dan konsumen. Namun, ada wilayah Z yang mempunyai kebutuhan wilayah X dan Y, maka kekuatan interaksi wilayah X dan Y menjadi lemah. Dalam contoh tersebut, wilayah Z berperan sebagai intervening area atau wilayah perantara. Interfering opportunity bisa diartikan sebagai suatu hal atau keadaan yang dapat melemahkan jalinan interaksi antar wilayah karena adanya sumber alternatif pengganti kebutuhan. Tiga, kemudahan transfer atau pemudahan dalam ruang. Faktor ini mempengaruhi kekuatan interaksi karena memudahkan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi antar suatu wilayah dengan lainnya. Kemudahan pergerakan antar wilayah sangat berkaitan dengan 1. Jarak antar wilayah baik mutlak ataupun relatif. 2. Biaya transportasi. 3. Kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Selanjutnya, pengaruh interaksi desa dan kota. Wujud interaksi desa dan kota dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Yang kedua, pergerakan gagasan dan informasi terutama dari kota ke desa. Yang ketiga, adanya komunikasi penduduk antara kedua wilayah. Yang keempat, pergerakan manusia dari beberapa bentuk seperti pekerjaan, pendidikan, rekreasi, dan bentuk lainnya. Pengaruh positif yang dapat timbul akibat adanya interaksi dari desa dan kota, yaitu tingkat pengetahuan penduduk desa meningkat. Adanya lembaga pendidikan di pedesaan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan penduduk untuk pembangunan desa. Tingkat ketergantungan desa terhadap kota berkurang.
Melalui pengembangan prasarana dan sarana transportasi semakin membuka potensi pedesaan. Masuknya unsur-unsur teknologi ke wilayah pedesaan secara efektif, sehingga meningkatkan produksi dan pengelolaan sumber daya alam. Bagi masyarakat kota terjadi distribusi barang-barang dari hasil pertanian, perkebunan, dan barang-barang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di penduduk kota. Terima kasih. Selanjutnya, ada beberapa dampak negatif dari interaksi desa dan kota. Yang pertama, gerakan penduduk dari desa ke kota dapat mempengaruhi jumlah penduduk desa yang berusia produktif yang diharapkan dapat membangun desanya sendiri. Yang kedua, banyaknya lahan pertanian yang terlantar karena urbanisasi warga. Yang ketiga, terjadinya gejala urbanisme. Selanjutnya, zona interaksi desa dan kota. Semakin dekat desa dengan pusat kota, maka kekuatan interaksi desa dan kota semakin kuat. Berikut zona interaksi kota. 1. Pusat kota atau city. 2. Suburban, wilayah yang dekat dengan pusat kota dan dihuni para pengaju. 3. Suburban fringe, wilayah yang melingkari suburban dan peralihan dari desa menuju kota. 4. Urban fringe, wilayah batas kota yang memiliki sifat seperti kota. 5. Rural urban fringe, wilayah yang terletak antar kota dan desa. 6. Rural, wilayah yang masih menitik beratkan dengan pertanian. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.